Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Linda Aprianti SPD. Saya guru mata pelajaran proyek IPAS di SMK Wali Songo, Jakarta. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. PTK Universitas Indraprasta PGRI. Program Studi Pendidikan Biologi dengan nomor peserta 2009545251. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning pada materi perubahan materi atau zat biologi. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk proses pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, Siska. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siska. Oke, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk bisa selalu datang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Berikutnya adalah kita saya dulu deh. Saya ingin mengetahui kondisi atau perasaan yang kalian rasakan pada hari ini. Kira-kira sebelum belajar nih, apakah ada masalah, kendala di rumah atau tidak? Ya, oke. Untuk pertanyaan lagi, jadi gini nak, di sini kan di situ ada gambarnya juga ya. Ada 4 emoticon yang saya sediakan dan di meja kalian sudah masing-masing sudah ada.
ada yang bahagia ya, di sini kan ada yang bahagia, kemudian ada yang sedih, nangis, kemudian ada yang kecewa, dan ada yang sedang jatuh cinta. Oke. Nah, untuk pertanyaannya, nanti ada 4 pertanyaan, kalian bisa mengangkat emoticon yang kalian rasakan pada hari ini agar saya bisa mengetahui nih kira-kira apakah kalian sedang bad mood atau ada masalah yang lain. Oke, untuk pertanyaan pertama, di situ apakah kalian bersemangat pada hari ini? Apa yang kalian rasakan hari ini? Coba diangkat. Raden udah lagi senang. Ada apa nih Raden? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Apakah yang sedang kamu rasakan pada hari ini? Apa rasa yang dirasakan? Oh, ada yang sedih. Ya ampun, kenapa sedih? Lanjut, yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Bani kayaknya kalau belajar di rumah ditemenin kali ya Bani ya. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Sebelum masuk ke materi berikutnya, di sini pasti ada pertanyaan persepsi pertanyaan pemantik pertama untuk mengulang pembelajaran sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Dimana sebelum materi sebelumnya kita mempelajari yang namanya materi dan zat. Masih ingat perubahan materi dan zat itu ada apa aja? Perubahan fisika dan kimia. Ayo, ada fisika dan kimia. Di mana perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi atau zat baru, jadi dia tidak berubah kan? Sedangkan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah, nah, tentukan mana yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Ayo, masih ingat nggak nih? Di sini ada gambar-gambar. Nah, di sini ada gambar-gambar. Kira-kira yang pertama nih, yang pertama dari gambar tersebut nih. Nah, beras itu menjadi tepung. Berarti dia masuknya ke dalam perubahan apa? Oke, perubahan fisika. Coba kita lihat ya. Jawabannya benar atau tidak? Oke, bagus, benar. Kemudian, lilin yang meleleh. Perubahan apa lilin yang meleleh? Nanti masih bisa dipakai lagi nggak nantinya tuh? Kalau lilin iya kan? Berarti perubahan? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir di sini untuk perubahan kimia disebabkan oleh organisme biotik berupa lumut, bakteri, jamur disebut dengan perubahan apa? Sebelum fermentasi dia masuknya perubahannya namanya perubahan apa? Perubahan materinya berupa apa? Jadi kan ada fisika, kimia, nah biologinya. Oke, nah jadi untuk pelajaran hari ini itu yang akan kita pelajari adalah perubahan materi zat pada biologi yang kebalikan dari fisika dan kimianya saja. Elemen dan capaian pembelajaran yang akan kita bahas yaitu di mana elemennya mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, kemudian capaian pembelajarannya di sini peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah yang yang akan dibuat nanti. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan manfaat dari pembuatan produk fermentasi, kemudian mengidentifikasi bahan baku untuk pembuatan fermentasi. Kamu mengetahui ini bahan bakunya dari apa. Kemudian yang ketiga, menentukan jenis mikroba yang terlibat di dalam proses fermentasi. Kemudian menganalisis proses fermentasi pada pembuatan tape, tempe, yogurt, kemudian mengevaluasi dan mempresentasikan kegiatan proyek pemanfaatan bakteri dalam proses fermentasi dengan membuat tape, tempe, dan yogurt. Nah, untuk pretestnya, nanti coba buka handphonenya masing-masing. Kita mengerjakan soal pretest berupa quizzes ya. Saya sambil buka quiznya. Kita mulai.
menonton video untuk menggali pengetahuan awal kalian terlebih dahulu. Ya, perhatikan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan dilontarkan. Kefir merupakan minuman yang terbuat dari fermentasi susu sapi, kambing, atau domba. Proses fermentasi pada makanan sering digunakan untuk mengawetkan makanan agar lebih tahan lama. Banyak yang menganggap jenis makanan ini baik untuk kesehatan karena punya kandungan probiotik alias bakteri baik di dalamnya. Tempe. Tempe termasuk sumber protein yang murah dan mudah didapatkan. Tempe mengandung kaya asam amino esensial yang dibutuhkan untuk metabolisme dan kesehatan tubuh. Makanan yang terbuat dari fermentasi kedelai ini juga kaya probiotik loh. Probiotik alias bakteri baik dari tempe dapat menambah jumlah bakteri alami dalam usus. Semakin banyak probiotik, sistem pencernaan jadi semakin lancar dan terhindar dari susah buang air besar atau sembelit. Yogurt. Yogurt terbuat dari susu yang difermentasi dengan mikroorganisme tertentu untuk menambah kandungan gizinya. Yogurt mengandung banyak nutrisi penting yang baik untuk tubuh seperti kalsium, kalium, fosfor, vitamin B2, dan vitamin B12. Oke, nah dari video ini, di mana makanan-makanan tersebut sudah familiar ya di pengetahuan kalian atau enggak? Pasti sudah banyak yang coba makanan-makanan tersebut kan? Nah, di sini berikutnya untuk sebelum masuk ke dalam materi, ada pertanyaan menarik yang akan saya tontonkan ke kalian dari video yang tadi ini yang sudah kita pelajari. Pertanyaan pertama, apa saja sih jenis makanan yang dapat diolah dengan proses fermentasi? Coba ada yang bisa jawab, ada apa aja? Perkenalkan, nama saya Zakri Ahmadul Hakim. Saya ingin menjawab pertanyaan apa saja jenis makanan yang dapat diolah dengan proses fermentasi. Ya, ada apa aja? Yang pertama itu ada tempe, yang kedua itu ada keju, terus ada kimchi, sup miso, sama tape. Oke, bagus. Nah, berikutnya coba tepuk tangan sama teman-temannya. Lanjut. Berikutnya ada di sini pertanyaan kedua. Apa sih bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tempe? Coba siapa yang bisa? Oke, apa Zaki? Bahan baku yang digunakan di dalam tempe adalah kacang kedelai dan ragi yang difermentasikan. Oke, pintar. Adalah kacang kedelai dengan ragi ya yang difermentasi. Kemudian pertanyaan tiga, makasih Zaki. Pertanyaan ketiga, mengapa makanan dengan proses fermentasi baik untuk kesehatan tubuh? Ini apa? Karena mengandung zat untuk pencernaan, zat anti gizi, dan untuk pencernaan. Iya, oke, terima kasih, benar. Jadi kalau misalnya untuk di sini, mengapa beberapa bahan makanan itu memiliki manfaat ya bagi kesehatan? Tadi memang dia biasanya bisa dibantu dalam proses pencernaannya, kemudian manfaatnya menghasilkan produk baru ya, inovasi yang mana nantinya bisa digunakan atau dijual lagi dalam harga yang bisa lebih mahal dari produk aslinya. Oke, kita berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam materinya ya. Perubahan biologi itu dibagi menjadi 4. Selain tadi kan kalau kita bahas fermentasi, jadi memang nanti materi yang akan kita bahas itu adalah lebih ke fermentasinya ya, karena kan pembuatan proyeknya itu lebih ke fermentasi. Jadi perubahan biologi itu ada 4, ada fotosintesis, fermentasi, pembusukan, dan pelapukan. Kalau misalnya fermentasi, di mana kita bahas ya sedikit perihal dari proyek yang akan kita buat. Fermentasi adalah proses penguraian zat kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dengan melibatkan enzim pengurai. Itu adalah fermentasi, di mana tadi berikutnya di sini tadi yang sudah kalian sebutkan dalam proses fermentasi itu ada roti, ada tempe, kecap, ya kan? Nata de coco, yogurt, kemudian keju, mentega, sama MSG. MSG yang biasa kalian pakai itu mecin itu biasa dari proses fermentasi ya. Fermentasinya adalah air tebu, dari air tebu. Nah, ini ada beberapa nama-nama Latin, di mana kalau misalnya roti itu Rhizopus stolonifer, kemudian tempe Rhizopus oryzae. Oke, untuk proyek yang akan kita pakai di sini adalah dari fermentasi. Nah, untuk misalnya kita memulai proyek di mana pasti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini akan saya bagikan dulu LKPD-nya.
Oke, maaf. Oke, sudah dilihat LKPD-nya, gunakan LKPD. Ya, nanti kalian mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian tuliskan nama masing-masing anggota kelompoknya pada tempat yang sudah disediakan, baca secara cermat dan seksama proses-proses atau prosedur yang sudah ditentukan pada LKPD, dan semangat untuk mengerjakan. Oke? Ya, bisa langsung dimana? Ini si LKPD siapa nih? Ferry, ya udah gituin. Bisa dikata. Untuk yang fase ketiga ini, nanti kalian buka Canva. Baik, setelah melakukan kegiatan LKPD tadi, berarti selanjutnya adalah kalian membuat Canva, ya, berupa dari PowerPoint, dari Canva, yang nantinya kalian gunakan untuk presentasi. Nah, untuk Canva di sini, kalian selesaikan dalam waktu, kita sepakati bersama ya, dalam waktu 10 menit bisa? Bisa, oke, bisa dikerjakan, dibuka aplikasinya, dan dibuat Canva-nya dari proses-proses pembuatan yang sudah kalian lakukan. Lanjutin, udah ambil saya. Bagaimana dengan pembuatan produk kreasi makanan kalian? Apakah mengalami kendala atau masalah? Baik, kalau misalnya tidak mengalami kendala atau masalah, saya akan melakukan kegiatan penilaian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMK Wali Songo dari kelas Penggawa Akuntansi ingin memberikan tutorial cara pembuatan yogurt. Pada bagian ini, kami akan menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan yogurt. Alat yang dibutuhkan ada kompor portable dan gas. Yang kedua ada serbet atau handuk. Yang ketiga ada wadah tertutup. Yang keempat ada sutil atau sendok. Dan yang kelima ada wadah untuk merebus susu. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat yogurt adalah yang pertama ada susu murni 250 ml, dan yang kedua ada 50 ml atau 2 sendok makan bibit yogurt. Pada bagian ini, kami akan memberikan tata cara pembuatan yogurt. Langkah-langkahnya yaitu panaskan susu murni dengan api kecil. Sambil diaduk-aduk. Dan jangan biarkan susu mendidih. Setelah itu, angkat susu dan dinginkan hingga suhu hangat kuku dalam suhu ruangan. Masukkan bibit yogurt. Kemudian, aduk merata menggunakan alat aduk steril. Selanjutnya, masukkan ke dalam wadah tertutup. Lalu, tutup dengan serbet untuk menciptakan kondisi gelap.
Kemudian, diamkan yogurt selama 1 hari. Setelah 1 hari, akan muncul berwarna kekuningan kental di atas permukaan susu. Sekian dari kami, yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah dilakukan, kemudian produk yang sudah kalian buat dan PowerPoint-nya bisa dikirimkan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan presentasi fermentasi pembuatan tempe yang sudah kami buat. Untuk pengertiannya, di sini tempe adalah makanan khas Indonesia yang difermentasi kedelai atau dari beberapa bahan lainnya yang menggunakan beberapa jenis kapang rhizopus. Tujuan dari fermentasi tempe adalah proses fermentasi pada tempe meningkatkan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Asam lemak tidak jenuh ini mempunyai efek penurunan terhadap kandungan kolesterol serum sehingga dapat menetralkan efek negatif setrol di dalam tubuh. Manfaat dari tempe yaitu sebagai sumber protein nabati berkualitas, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang dan gigi, dapat membantu mengatur gula darah, dan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Alat-alat yang digunakan yaitu satu ada panci kukus, sendok, spatula, plastik, ada kompor, lalu centong, tusuk gigi, nampan, dan baskom. Untuk bahannya ada kacang kedelai dan ragi. Di sini ada prosedur pembuatan. Yang pertama, masukkan kedelai ke dalam panci. Setelah itu, cuci kedelai hingga bersih. Setelah itu, rendam kedelai selama 8-12 jam. Setelah itu, kukus kedelai yang sudah direndam ke dalam panci selama 30 menit. Setelah itu, masukkan kedelai yang sudah dikukus ke dalam wadah. Setelah itu dikasih ragi. Setelah itu diaduk hingga merata. Jadi ini adalah hasil tempe yang sudah kita buat. Jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurlizati dari kelompok 4, ingin menanyakan kepada kelompok 1. Bagaimana rasa dan tekstur tempe berubah setelah proses fermentasi? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Iza. Izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu yang akan dijawab oleh Aida. Oke, jadi rasa dan tekstur tempe yang setelah difermentasi yaitu tempe menjadi lebih gurih dan berpori. Baik, yang tadi memberikan pertanyaan, silakan ada sedikit snack buat kamu. Terima kasih. Sama-sama. Dan presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian lanjut untuk memberi kesimpulan dari kalian. Ayo, siapa yang berani memberikan kesimpulan? Saya Siti Wila dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, proses fermentasi dapat menciptakan suatu produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan pengalaman kuliner yang menarik. Dan pembuatannya pun harus steril dan takaran raginya harus sesuai agar tekstur, aroma, dan rasa lebih menarik dan enak. Untuk kesimpulannya, tadi dari Wila sudah
lanjut kesimpulan yang akan saya sampaikan dari pembelajaran hari ini, di mana kita simpulkan semuanya perubahan biologi merupakan faktor-faktor perubahan lingkungan yang meliputi faktor secara alami dan ulah dari manusia. Kemudian, dalam proses fermentasi makanan, harus pada wadah tertutup agar mikroorganisme dapat bekerja dengan baik dalam memecahkan amilon menjadi glukosa oleh enzim amilase. Dan yang ketiga, kesimpulannya, dalam penggunaan ragi tidak boleh terlalu banyak dan terlalu sedikit, karena kalaupun nantinya terlalu banyak, otomatis rasanya itu akan asam, malah lebih akan asam. Kemudian kalau terlalu sedikit, malah dia nanti teksturnya dari produk fermentasinya itu akan keras, jadi modelnya tidak akan jadi. Jadi ini adalah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita. Kemudian untuk mengerjakan quizzes pada post test, ya. Baik, sudah? Bisa dimasukkan kodenya? Ya, dimasukkan dulu kodenya, nanti kita mulai. Nah, dari sini bisa dilihat nilainya. Nah, untuk nilai tertinggi sama Siti Tawila. Pengerjaan post test sudah, berarti kita lanjut ke kegiatan refleksi pembelajaran. Nah, untuk refleksi di sini, kalian di meja kalian masing-masing sudah ada barcode, ya, QR barcode yang bisa kalian scan untuk mengerjakan refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Selamat Sambungan Ramli Putra. Saya ingin menyampaikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Saya sangat merasa senang dan tidak mengalami kendala pada proses pembuatan fermentasi makanan. Karena dibantu dengan menggunakan media yang sangat menarik seperti quizzes, KKTD, dan Canva. Kemudian pembelajaran PJDL juga membuat saya aktif dan berpikir kritis. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Raden. Baik, terima kasih Raden atas sampaian refleksi pembelajaran pada hari ini. Berikutnya akan saya sampaikan yaitu tentang materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya. Jadi kalian bisa mempelajari di rumah terlebih dahulu sebelum kita ketemu lagi untuk pembelajaran berikutnya. Baik, nah selesai untuk pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya minta kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Siska untuk memimpin teman-temannya berdoa. Mari teman-teman, kegiatan hari ini sudah selesai. Sekarang kita melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siska. Dan terima kasih semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini.
Ya, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.